Pemirsa, warga Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara digegerkan dengan temuan mayat pelajar yang tewas mengenaskan di dalam kamarnya. Saat ditemukan, kondisi wajah korban ditutup plastik dengan tangan terikat, tergeletak di tempat tidur korban. Keluarga korban menangis histeris setelah mendapat kabar bahwa remaja yang masih berusia 14 tahun ini ditemukan tewas dalam rumah di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Penemuan jasad pelajar di rumahnya tersebut berawal saat orang tua korban meminta tolong kepada saudaranya untuk memeriksa kondisi korban yang tinggal sendirian di rumah. Korban tinggal sendiri oleh orang tuanya karena sedang bepergian ke Brastagi. Pihak keluarga juga khawatir karena telepon genggam seluler tidak bisa dihubungi. Dalam keadaan pintu terkunci dari dalam dan tidak ditemukan adanya pengerusakan paksa ataupun adanya barang-barang yang hilang dari rumah tersebut, jasad korban ditemukan terbujur kaku di tempat tidurnya. Kondisi korban tertutup plastik dengan tangan terikat, tergeletak di tempat tidur. Korban kemudian dibawa ke RSUD untuk dilakukan autopsi. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasusnya, sudah bergabung bersama kami AKP Harrison Manulang, Kasat Reskrim Polres Simalungun. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Bapak. Baik, Pak Kasat, bagaimana perkembangan terbaru dari kasus ini? Apa informasi terbaru yang Anda dapatkan? Baik, dari hasil penyelidikan dan cek serta olah TKP, dan kemudian kami membawa korban untuk dilakukan otopsi. Setelah dilakukan otopsi, saya selaku Kasat Reskrim berkomunikasi dengan dokter forensik Rumah Sakit Jasamen Saragi, dan hasil komunikasi tersebut diketahui bahwasannya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Demikian Bapak. Maksudnya dapat disimpulkan korban bunuh diri, Pak? Untuk saat ini kami masih menunggu hasil visum et repertum dari rumah sakit tersebut. Demikian Ibu. Sudah berapa lama korban ditinggalkan sendiri oleh orang tuanya yang katanya sedang berpergian ke Brastagi? Baik, jadi korban ditinggalkan oleh ibunya sekitar 3 hari. Demikian Ibu. Oke, ditinggal 3 hari, tapi dari hasil pemeriksaan terhadap saksi di lingkungan sekitar, kapan terakhir kali korban berinteraksi dengan orang luar? Baik, jadi setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, bahwasannya korban terakhir kali berinteraksi kepada temannya pada hari Senin sekira pukul 20.00 WIB. Demikian Pak. Terakhir kali komunikasi dengan orang tua kapan, Pak? Karena kabarnya HP korban sudah tidak aktif sehingga orang tua khawatir dan minta tolong pamannya untuk mencari. Interaksi terakhir korban dengan orang tuanya pada hari Senin sekira pukul 19.30. Demikian Ibu. Sempat ada cekcok atau keributankah antara mereka? Dalam hal ini tidak ada Ibu. Oke, ini kan pelajar Pak, apakah sudah ada pemeriksaan juga terhadap teman-teman sekelasnya maupun pihak sekolah begitu? Apakah ada perilaku yang berbeda dalam beberapa hari terakhir? Baik Pak, jadi kami telah melakukan pemeriksaan terhadap keluarga korban dan juga teman-teman korban, yang mana hasil keterangan dari keluarga korban menerangkan bahwasannya beberapa hari yang lalu korban membuat status galau, dan juga keterangan dari teman korban menerangkan bahwasannya sekitar sebulan yang lalu korban mengatakan mau melakukan bunuh diri. Demikian Pak. Apa yang bisa digali? Apa mungkin faktornya? Apakah memang ada
permasalahan dengan pihak keluarga atau permasalahan dengan teman-teman di sekolah? Masalah tersebut belum kita dapatkan, namun kedua orang tua korban sudah bercerai sekitar 3 tahun yang lalu. Demikian, Ibu. Oke, ini dari informasi yang kami dapatkan, ada tali tapi tidak terikat ke kedua tangan korban. Mungkin Anda bisa jelaskan kepada kami, maksudnya seperti apa? Baik, Bapak. Jadi, atas perintah Bapak Kapolres Simalungun, setelah mendapat laporan dari paman korban, kami langsung melakukan cek dan olah TKP. Memang benar, kami menemukan korban sudah meninggal dunia di dalam kamar korban tersebut dengan keadaan muka tertutup dan tangan terikat kabel T. Demikian. Berarti meninggal dunianya dapat disimpulkan karena kehabisan nafas atau seperti apa, Bapak? Baik, Ibu. Jadi kami nanti akan menunggu hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Jasa Medis Saragi, Bu. Dan di tubuh korban juga tidak ditemukan adanya luka-luka ya, Pak ya? Benar, dari keterangan dokter yang melakukan pemeriksaan, tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Adakah CCTV yang berada di dalam rumah atau di sekitar rumah, Pak, yang dapat didalami oleh pihak kepolisian? Untuk saat ini tidak ditemukan CCTV di rumah korban, Ibu. Jadi dugaan dari pihak kepolisian, korban mendapatkan barang-barang itu dari mana? Dari memang berada di rumahnya, dalam arti plastik, kemudian tali. Baik, jadi setelah kami melakukan penyelidikan, beberapa hari yang lalu korban ada membeli tali kip tersebut. Demikian. Di e-commerce berarti maksudnya ya, Pak? Benar, Ibu. Dan masih ada kami temukan sisa tali tersebut di dalam tas milik korban. Oke, tadi sempat dikatakan juga beberapa hari sebelumnya korban sempat menaruh status galau di sosial medianya. Apakah ini berhubungan dengan percintaan atau tadi keluarga? Karena tadi Anda sempat katakan bahwa kedua orang tua dari korban ini sudah bercerai beberapa tahun lalu. Baik, dalam hal itu belum kami dalami, nanti akan kami dalami apa sebabnya korban membuat status galau tersebut. Langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengungkap apa yang menjadi motif kalau dugaannya bunuh diri? Baik, Ibu, kami akan menunggu hasil visum et repertum lanjut. Setelah itu kami akan melakukan gelar perkara untuk mengetahui titik terang kematian korban tersebut. Demikian. Oke, baik. Kami akan menunggu update terbarunya. Terima kasih AKP Harrison Manulang, Kasat Reskrim Polres Simalungun.